Selamat datang ya di Dewa Talks High Quality, Trusted, and Free Webinar with Presented Expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web, partner kamu untuk sukses online. Oke, balik lagi nih sama aku, Jovanka, yang akan menjadi host untuk webinar pada siang hari ini. Jadi nanti hari ini itu pembicara kita akan mendemonstrasikan atau nanti akan secara live itu mengajarkan teman-teman hacking tuh gimana sih kayak gitu. Tapi hackingnya dalam artian yang positif ya teman-teman ya. Mungkin untuk Nico dan Welly boleh on cam dan boleh sapa teman-teman atau sahabat Detox yang hari ini hadir. Mungkin ada review sedikit aja. Jadi 3 topik yang akan kita bahas di sini adalah password guessing, cipher, dan JWT forging ya. Nah, sesuai yang udah saya singgung sebelumnya, masing-masing dari topik ini tuh sebenarnya luas banget ya. Gitu. Hampir nggak bisa kita review di Dewa Talks yang durasinya sangat singkat ini gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau coba belajar lagi, itu boleh banget ya. Belajarnya jangan lupa ethical hacking. Nah, ini si Yovita, Pak Edi, ya, beliau udah punya pengalaman di dunia cyber udah 20 tahun lebih ya, gitu. Nah, next, SLC Dewangkar. Oke, next. Oke, silakan. Oke, selanjutnya ada latest security news ya. Beberapa hari yang lalu, bulan lalu, kita mendapatkan kabar bahwa LastPass mengalami data breach. Nah, di mana LastPass ini membuat pengumuman yang mengkhawatirkan pada 22 Desember. Insiden keamanan yang dilaporkan perusahaan sebelumnya pada 30 November sebenarnya adalah kebocoran data besar-besaran dan memprihatinkan yang mengungkap vaults kata sandi terenkripsi bersama dengan data pengguna lainnya. Vaults ini itu termasuk data yang tidak terenkripsi, termasuk URL yang biasa di visit sama penggunanya, menggunakan setiap nama pengguna dan kata sandi terenkripsi. Penjahat yang ngelik datanya ini sekarang tidak hanya tahu di mana pengguna dan komputernya tinggal, berkat informasi billing dan alamat IP yang bocor, tetapi juga memiliki peta terperinci kemana pengguna pergi saat online. Kemana penggunanya itu visit apa aja website-websitenya. Nah, kabar baiknya ini LastPass terus bersikeras bahwa keamanan kata sandi yang di-backup di file vault ini seharusnya tidak berbeda dengan keamanan cloud backup lainnya, yang di-backup untuk pengguna tidak pernah ada dalam bentuk tidak terenkripsi di server LastPass sendiri, dan LastPass tidak pernah menyimpan atau melihat kata sandi utama pengguna. Nah, dari berita ini, kalau ada yang menggunakan LastPass, sebaiknya langsung ganti ya master password-nya atau menggunakan password manager yang lain selain LastPass. Oke, next. Nah, security news selanjutnya adalah hacker Rusia menginfeksi korban dengan USB. Nah, grup hacker yang dikenal sebagai Turla menjadi terkenal pada tahun 2008 sebagai peretas di belakang agent.btz, malware jahat yang menyebar melalui sistem Departemen Pertahanan Amerika Serikat, mendapatkan akses luas melalui drive USB yang terinfeksi yang dicolokkan oleh staf yang tidak menaruh curiga. Sekarang 15 tahun kemudian, kelompok yang sama tampaknya mencoba trik baru, menginfeksi USB drive peretas lain untuk memperluas infeksi mereka dan secara diam-diam memilih target baru mereka. Next. Nah, ini ada pengumuman penting dari kita. Nah, jadi konten yang kita bagikan ini adalah sebatas edukasi dan informasi ya. Jadi terapkan hacking-hacking ini dengan secara ethical, dan apabila menemukan bug atau vulnerability, segera dilaporkan ke pihak terkait ya. Jadi hacking tanpa persetujuan adalah perbuatan ilegal dan dapat diproses hukum hingga penjara. Oke, target website yang akan kita retas kali ini adalah oasp.org/www.project.juiceshop. Oke, kita mulai aja ya. Oke, pertama saya akan mulai dari overview dulu.
Nah, overview itu apa? Overview jadi ya kita lihat dulu nih kapabilitas suatu website itu apa sih, atau fungsinya itu website itu apa sih, gitu ya. Jadi sebelum kita memulai ethical hacking gitu ya, kita harus tahu dulu nih websitenya tuh ngapain gitu. Nah, dalam kasus ini kita pakai Juice Shop ya, seperti yang udah dijelaskan Niko tadi. Nah, Juice Shop ini intinya kayak e-commerce pada umumnya lah ya, cuma kita jualan jus aja gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ada produk-produknya. Oke. Kita juga bisa klik di sini ada reviewnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya di salah satu reviewnya ada alamat email nih, alamat email orang gitu. Nah, ini nanti salah satu yang akan bisa kita pakai ya, bisa kita manfaatkan gitu. Nah, kita lihat review aja yang lain, kira-kira ada nggak yang menarik lainnya gitu. Ini juga ada email orang lain lagi ya. Oke. Nah, kita juga bisa login nih di sini, bisa register juga, dan kita juga bisa beli produk gitu, pura-pura beli produk ya. Karena ini cuma website dummy aja sebenarnya gitu, buat kita belajar hacking, bukan website beneran. Oke. Kira-kira kayak gitu sih overview-nya website e-commerce pada umumnya ya. Oke. Nah, next-nya kita masuk ke password guessing. Nah, password guessing tuh intinya di mana hacker coba nebak password orang lain gitu. Ya, password guessing tuh ada beberapa cara. Bisa berurut atau bisa disebut brute force attack gitu. Nah, contohnya kayak gini. Ada AAAA, AAAB, AAAC gitu ya. Jadi terus-terusan gitu sampai AAA AZ gitu. Nah, pasti di tengah-tengah itu ya kita bakal ketemu nih kayak PAAS W1RC gitu. Habis itu ketemu juga nih mungkin password orang ada PASS W0RD gitu. Nah, jadi brute force attack itu benar-benar kita cobain berurut dan biasanya lama gitu ya. Tapi secara teori sih, kalau misalnya hackernya dikasih waktu dan tenaga yang cukup ya, hackernya pasti bisa dapat gitu ya. Kalau pakai brute force attack pasti bisa dapat. Cuma realitanya nggak kayak gitu ya. Ini bisa lama banget gitu, bisa berminggu-minggu atau mungkin sampai bertahun-tahun. Nah, cara selanjutnya yang lebih cepat itu dictionary attack. Nah, jadi dictionary attack itu kita nebak-nebak password yang umum atau yang sering digunakan gitu sama banyak orang. Contohnya kalau teman-teman ada yang setel password teman-teman itu nama teman-teman sendiri gitu, atau ulang tahun teman-teman. Nah, itu gampang banget buat ditebak gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang setting passwordnya nama atau ulang tahun, ya mendingan cepet-cepet diganti gitu ya. Nah, kita langsung aja ke live hackingnya. Oke. Nah, tadi dari overview ngeliat-ngeliat website sebentar ya, kita udah bisa dapat ada email pengguna gitu atau admin ya di sini sebenarnya. Nah, di sini. Oke, tadi kita udah dapat ya salah satu alamat emailnya gitu. Nah, sekarang kita tinggal coba aja password guessing gitu. Nah, kira-kira apa sih password yang banyak dipakai sama orang gitu ya? Kita coba-cobain aja ya. Misalnya password gitu. Passwordnya adalah password. Nah, ini itu yang paling gampang ya. Misalnya ada password 123 gitu. Nah, jadi benar-benar dictionary attack itu kita nyoba-nyobain aja gitu password yang umum dipakai gitu ya. Saya cobain 12345678890. Cobain juga admin misalnya, nggak bisa juga. Cobain kita admin 123. Nah, tuh ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, dictionary attack itu gampang ya, kayak semua orang bisa lakuin gitu. Asal kita udah dapat alamat emailnya, ya kita coba-cobain aja gitu password yang banyak orang pakai gitu. Oke, next. Nah, ini nih contoh-contoh password yang sering dipakai sama orang. Ada banyak ya.
Nah, di bawah juga saya udah kasih nih link 1 juta password yang paling sering orang pakai gitu. Nah, saran saya sih teman-teman bisa buka aja websitenya. Nanti akan saya kirim ya di chat. Nah, habis itu teman-teman cek nih password teman-teman ada nggak di dalam list itu gitu. Kalau misalnya ada, bisa cepet-cepet ganti ya gitu. Soalnya kalau misalnya password teman-teman ada di sini, udah gampang banget ditebaknya gitu. Oke. Oh iya, habis itu saya ada note tambahan nih. Kalau misalnya teman-teman lihat ada di sini ada ZXC VBNM, titik slash. Nah, ini kan sebenarnya kombinasi karakter dan simbol ya. Tapi kenapa dianggap gampang ditebak? Nah, ini karena kalau teman-teman lihat keyboard QWERTY teman-teman ya, itu mereka cuma satu deret doang gitu. Jadi Z di sebelahnya X, di sebelahnya C, di sebelahnya V, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi nggak semua yang kombinasi karakter dan simbol itu passwordnya kuat ya gitu. Jadi intinya adalah polanya sih. Ada nggak polanya yang bisa ditarik gitu. Nah, ini ciri-ciri password yang kuat ya. Pastinya 12 karakter atau lebih dengan kombinasi simbol, angka, dan huruf. Habis itu, nah ini ya, poin yang nomor 2, passwordnya sulit ditebak gitu. Nggak kayak password yang tadi saya sebut gitu ya, yang bersebelahan doang. Nah, idealnya juga pakai password random password generator gitu. Jadi passwordnya bisa di generate terus gitu secara random. Habis itu pakai password yang berbeda untuk tiap akun, sama kalau bisa sih pakai password manager gitu ya. Jadi kita nggak usah ngafalin susah-susah gitu tiap password. Nah, ini ini salah satu contoh password yang kuat ya. Gitu. Kalau misalnya teman-teman di sini ada yang sering ikut Dewa Talks, pasti udah bosen ya bikin password yang kuat. Tapi kayak gimana sih password yang kuat itu? Nah, ini contohnya password yang kuat ya. Kalau kita cek, ini kayak nggak ada polanya ya. Makanya sulit ditebak gitu. Nah, tapi ini passwordnya udah saya publikasiin ya, jadi jangan dipakai ya. Ini sebagai contoh aja gitu. Oke, next-nya adalah weak cipher ya. Nah, cipher itu apa sih? Cipher itu cara kita mengubah tulisan dalam tanda kutip biasa menjadi tulisan aneh gitu ya, yang cuma bisa dimengerti kalau kita tahu rahasianya. Nah, maksudnya kayak gimana sih? Saya nggak ngerti. Nah, maksudnya kayak gini. Nah, teman-teman Dewa Talks ada yang tahu ini maksudnya apa? DLU, VX. Nah, ini nggak jelas lah ya. Ini kan tulisan dalam tanda kutip aneh gitu. Nah, ini dia cipher. Nah, jadi rahasianya apa? Rahasianya dia cuma digeser 3 karakter gitu. Ya. Jadi yang teman-teman lihat tadi yang DLU, VX, nah itu sebenarnya cuma air susu dibalas dengan air tuba gitu. Nah, tapi setiap karakternya itu digeser 3 karakter gitu. Jadi misalnya A di air ya, kalau kita geser 3 karakter kan jadi A, B, C, D, jadi D gitu, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi ada apa? Ada suatu rahasia yang harus kita pakai supaya kita bisa tahu itu isi dari kata-katanya apa gitu. Nah, cipher ini ada banyak banget ya macamnya. Ada puluhan, mungkin bisa ratusan mungkin ya. Nah, jadi memang dan nggak semua cipher itu dibuat sama ya gitu. Kalau misalnya teman-teman ngerahasiain rahasia teman-teman pakai teknik kayak begini doang, itu kemungkinan dijebolinnya gampang banget ya gitu. Nah, kegunaan cipher juga ada macam-macam gitu. Bisa ngerahasiain tulisan seperti yang udah saya bahas sebelumnya ya. Dan bisa komunikasi dengan rahasia juga. Kalau misalnya teman-teman di WhatsApp pernah lihat itu ada message-nya end-to-end encrypted. Nah, itu kurang lebih pakai cipher juga gitu ya. Pastinya cipher-nya harus pakai yang kuat gitu ya. Supaya chat teman-teman nggak bisa dibaca orang lain gitu. Nah, itu kegunaan cipher lain lagi yang kurang recommended itu membuat kupon diskon gitu ya. Nah, ini yang akan kita coba live hacking gitu. Nah, jadi live hackingnya adalah objektifnya kita cari kode promo nih. Gitu, kode promonya dia tuh auto generated gitu pakai cipher. Nah, jadi kita
bakal bikin satu kode kupon diskon yang menuhin syarat cipher mereka gitu. Jadi kita bisa bikin kupon diskon semaunya kita aja gitu ya. Nah, tapi sebelum demo Wix Cipher, ada 2 hal dulu nih yang harus kita ngerti dulu ya. Yang pertama itu adalah HTTP method atau metode HTTP. Nah, HTTP method itu apa sih? HTTP method itu bisa saya analogikan seperti ini. Ya, jadi saya seorang customer di restoran. Saya mau pesan makanan. Nah, pasti akan ada waiter gitu atau pelayannya ya yang akan ambil pesanan kita. Habis itu disampaikan ke dapur. Nah, yang sebenarnya menyajikan makanan kita kan dapur ya, bukan pelayannya gitu. Maksudnya yang masak makanannya, yang menyajikan makanannya itu kan dapur ya. Nah, HTTP method itu kurang lebih sama. HTTP method itu sebagai waiter atau pelayan kita yang menyampaikan pesan gitu. Kita mau ngelakuin apa gitu dari sebuah website. Nah, contohnya kalau kita buka dewaweb.com gitu ya, di HP atau di laptop atau di komputer teman-teman bakal kirim pesan pakai HTTP method ke server Dewa Web. Nah, server Dewa Web itu yang akan jadi kitchen-nya ya, atau yang jadi dapurnya yang bakal menyajikan servernya ke HP atau laptop atau komputer teman-teman gitu. Ya, jadi bukan HTTP method-nya, tapi server Dewa Web-nya gitu ya. HTTP method itu cuma sebagai mediasi aja lah kurang lebih gitu. Nah, HTTP method itu ada banyak ya. Di sini contohnya yang paling sering dipakai itu ada get ya, atau biasa kita sebutnya get request. Nah, ini bisa untuk ambil atau minta data atau page. Habis itu ada post atau post request. Ini bisa untuk kita kasih data ke server gitu ya. Misalnya kita upload data diri, nah itu biasanya pakai post sih. Nah, habis itu ada put atau put request. Nah, ini bisa dipakai untuk bikin resource baru atau kita tulis ulang atau kita override gitu, resource yang udah ada gitu. Nah, HTTP method ini juga ada banyak ya. Mungkin ada puluhan ya mungkin. Mungkin bisa di cross check lagi ya. Saya juga nggak hafal karena ada banyak banget. Dan mereka ini gunanya beda-beda gitu. Nah, konsep selanjutnya yang harus kita tahu sebelum live hacking itu ada HTTP header ya. HTTP header ini bisa saya analogikan seperti bond atau bill ya di restoran. Nah, misalnya kita makan di restoran besar nih. Nggak mungkin kan semua pelayan atau waiter yang ada di restoran itu hafal semua pesanan customer gitu. Ya kan? Hampir nggak mungkin gitu, susah banget. Nah, jadi restorannya atau kita mungkin ya butuh bond atau bill yang catat informasi tambahan gitu. Misalnya nomor meja berapa, butuh nomor meja berapa, pesanannya apa aja, dan atas nama siapa gitu, dan lain-lainnya ya. Mungkin ada informasi tambahan kayak masuknya tanggal berapa dan segala macam. Nah, HTTP header juga kurang lebih tuh sama gitu ya. HTTP header itu untuk memberi informasi tambahan ke server gitu. Informasi tambahannya juga macam-macam ya. Contohnya kayak browser yang dipakai itu apa? Mungkin ada yang pakai Chrome lah, ada yang pakai Firefox lah, atau Safari gitu, dan lain-lain. Dan lain-lain. Nah, informasi lainnya bisa juga sebagai otorisasi ya. Ini juga yang akan kita pakai nanti di live hacking ya. Nah, jadi otorisasi atau authorization ini gunanya untuk kasih tahu ke server, kita ini siapa sih? Berhak gak kita untuk akses halaman ini? Nah, maksudnya kayak gimana? Misalnya kayak gini, saya punya akun gitu ya, namanya Welly. Nah, saya pasti nggak mau nih, Niko akses akun saya. Ngapain kan itu akun saya ya? Nah, jadi salah satu cara mencegah supaya Niko nggak bisa akses akun saya, nah kita bisa pakai authorization ini gitu. Nah, ini ibaratnya kayak KTP gitulah ya, unik ke setiap orang gitu.
Nah, ada banyak juga ya HTTP header, ada puluhan gitu. Saya sendiri juga nggak hafal gitu ya. Mereka ada banyak jenisnya dan kegunaannya juga beda-beda. Nah, setelah kita ngerti HTTP method sama HTTP header itu, nah kita sudah siap nih mencari kode promo. Kita bikin kode promo sendiri dengan memanfaatkan cipher yang lemah gitu ya. Oke, di sini saya clear dulu. Ya, untuk sekarang saya bakal pakai terminal sedikit ya, dan mungkin akan ada coding-coding sedikit gitu. Oke, jadi saya di sini bikin file aja namanya demo.py. Saya pakai Python aja. Nah, oke, di sini saya udah ada script yang udah saya tulis ya sebelumnya. Soalnya kalau saya debug live gini bisa 3 jam ya. Oke. Nah, di sini saya punya function, fungsi. Mungkin teman-teman yang biasa main Python cukup gampang ya bacanya. Di sini saya punya function namanya generate coupon. Nah, fungsinya untuk kita bikin kupon gitu secara random. Nah, kita coba aja panggil print. Nah, cara panggilnya bisa Python 3 spasi demo.py gitu ya. Ini untuk teman-teman yang pakai Linux gitu ya. Kalau pakai Windows itu komennya python.exe demo.py gitu ya. Karena saya di Linux jadi saya pakainya Python 3 demo.py. Ya, ada error sebentar ya. Oh ya, lupa. Nah kayak gini. Nah, ini apa namanya? Kupon yang di-generate secara random, secara otomatis sama script yang barusan gitu. Nah, ini kalau saya run berkali-kali, nah ini beda-beda ya, gitu. Gitu. Tiap kali saya run beda-beda. Nah, mungkin karena capek ya, kita nge-run terus. Sini kita bikin aja while. Nah, ini dia. Nah, jadi script yang saya bikin bisa keluarin kupon banyak ya. Nah, kupon-kupon yang banyak ini nanti akan saya cobain gitu ke website. Yang mana nih kuponnya yang valid gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat ini kan kurang lebih 10 karakter gitu ya. Nah, kalau misalnya kita nyobain kayak 10 karakter gitu, kita brute force lah istilahnya kayak yang udah saya singgung sebelumnya ya. Nah, ini bisa lama banget, bisa mingguan gitu ya. Kita mau belanja tapi minggu depan baru bisa belanja karena dapat kupon diskonnya minggu depan gitu kan, agak lama ya. Nah, jadi saya manfaatin teknik lain nih namanya pattern analysis. Aduh, pattern analysis itu apa? Pattern analysis itu kita intinya cari pola gitu ya. Karena kita tahu ini ciphernya lemah, jadi kita manfaatin itu ya. Jadi cara pattern analysis yang paling pertama adalah kita ngumpulin dulu nih data sebanyak mungkin. Nah, ini kupon-kupon yang pernah dikeluarkan oleh pasarjus.com ya, oleh website bohong-bohongan kita. Nah, ini kuponnya bisa kita lihat di sini ya, twitter.com/owasjushop. Teman-teman bisa buka sendiri. Ini cuma udah saya compile aja di sini, saya kumpulin. Nah, mungkin secara kasat mata ini nggak kelihatan ada polanya ya. Nah, cuma kalau misalnya saya next di sini, nah, kalau begini jadi lebih kelihatan ya. Yang saya warnain ini, 5 karakter pertamanya, itu sama tiap tahunnya ya. Kalau misalnya kita lihat di tahun 2022, Oktober, dia PEW 8P. Di 2021 juga PEW 8P. Nah, kebetulan 2020 mereka nggak keluarin kupon diskon. Nah, misalnya di Agustus tahun 2022, hashtag bintang AG. Di 2021 juga hashtag bintang AG. Nah, jadi kita bisa simpulin nih, 5 karakter pertama di setiap tahunnya itu sama. Ya, oke, jadi kita udah bisa tahu nih, karena sekarang bulan Januari,
Nah, ini dia yang akan kita pakai. N lebih kecil MIC gitu. Nah, nanti 5 karakter pertama kita akan jadi ini gitu. Ya. Nah, cuma kalau kita brute force sisanya, ini 5 karakter sisanya, itu juga masih lama ya. Mungkin bisa harian gitu. Nah, jadi kita cari lagi pola selanjutnya. Pola selanjutnya adalah karakter ke-6 sampai ke-8 gitu. Nah, kalau kita lihat di tahun 2022, itu semuanya GA+ gitu ya, di karakter ke-6 sampai ke-8 yang saya warnain ini. Di tahun 2021 F tanda seru C. Ya ini 1 tahun sama semua gitu polanya. Di tahun 2020 FF B gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di mentahnya tadi ya nih, di tahun 2023 Jushop juga udah keluarin kupon baru, diskonnya 20%. Dia C7, GC7 ya. Berarti, nah ini, berarti kita bakal pakai ini juga buat karakter ke-6 sampai ke-8 gitu ya. Nah, diskonnya untuk di 2 karakter terakhir. Nah, kalau kita lihat yang biru ini ya, yang 30%, nah itu mereka belakangnya selalu PO. Kalau yang 20%, mereka belakangnya MN. Untuk 1 tahun doang ya. Kalau misalnya kita lihat di tahun 2021, yang 20% itu dia kodenya DM gitu. Beda ya, kalau yang 2022 itu kalau yang 20% kodenya MN, kodenya kalau di 2021 kodenya DM gitu. Jadi, nah ini yang harus kita brute force gitu ya. Nah, ini jadi kesimpulannya adalah kayak gini. Nah, ini dia. Jadi 5 karakter pertama adalah nama bulannya. Habis itu 3 karakter selanjutnya adalah tahunnya. Habis itu sisanya adalah jumlah diskonnya. Nah, setelah yang kita lihat tadi kan jumlah diskonnya berubah-berubah ya setiap tahun. Nah, jadi ini yang akan kita brute force. Brute force-nya 2 karakter doang. Itu gampang banget. Itu cepat banget ya. Bisa detik udah kita udah bisa dapat gitu. Nah, kita lanjut ya codingnya. Nah, tadi kan kita baru generate kupon. Nah, sekarang kita kirim dulu nih kuponnya. Kita coba kirim ya. Oke, sabar dulu. Nah, di sini nih, saya punya function baru namanya send kupon. Itu kirim kupon. Nah, ini dia HTTP header-nya yang udah saya bahas ya sebelumnya. HTTP header, di sini ada authorization yang bakal kasih tahu saya tuh siapa sih, berhak gak punya hak akses ini gitu. Nah, habis itu ada cookie juga, saya tambahin aja soalnya tergantung implementasi setiap website ya. Biasanya cookie juga dipakai untuk authorization, ada beberapa gitu. Jadi saya masukin aja. Nah, habis itu HTTP metode-nya saya pakai put ya. Nah, kenapa saya bisa tahu pakai put? Nah, kita buka dulu ya websitenya. Nah, saya coba masuk pakai user yang udah saya bikin ya. Ini nikoman@mail.com, passwordnya password. Nah, misalnya saya mau beli ini deh, 5.000 koin gitu ya. Ini anggap aja currency-nya kita sebut aja koin ya. Oke. Nah, ini harganya 5.000 koin, kita check out aja. Terus itu alamatnya kirim ke rumah Nikoman di jalan-jalanan ya. Oke. Delivery-nya continue aja. Oke. Nah, di sini kita ada kupon. Nah, selanjutnya ada konsep selanjutnya sih yang saya mau kasih lihat ke teman-teman, yaitu developer mode. Mungkin teman-teman yang pernah belajar hacking gitu pasti familiar ya dengan developer mode. Nah, developer mode ini sebenarnya bukan hal yang malicious gitu. Ini cuma kasih informasi tambahan aja. Nah, tapi informasi tambahannya itu kadang-kadang bisa kita manfaatin gitu. Nah, ini yang akan kita lakuin. Nah, kita lihat dulu nih. Coba kita kirim kupon asal-asalan gitu ya. Misalnya SA gitu. Saya redeem.
Nah, di network ini, nah akan keluar nih request-nya atau permintaannya yang pakai HTTP method tadi. Nah, ini metodenya adalah di sini put ya, put ke pasarjus.com/res/basket/6/coupon/ nih SA. Nah, ini dia kupon yang barusan kita masukin ya. Jadi cara kita ngecek kuponnya, kita tinggal tambahin aja di paling belakang dari web ini ya, pasarjus.com/res bla 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 gitu. Nah, ini respon header. Nah, ini teman-teman bisa googling ya, ini masing-masing tuh mereka punya gunanya masing-masing gitu ya. Dan saya nggak bisa jelasin semuanya gitu karena bakal makan waktu yang lama. Nah, tapi yang akan saya pakai di sini adalah authorization ya. Nah, di sini jadi saya copy value aja. Di sini ya. It's ya, apakah broken dia? Oke, kayak bisa ya. Oke. Nah, ini dia. Tadi saya juga masukin cookie-nya ya, karena kadang-kadang cookie-nya juga bisa dipakai buat authorization juga gitu. Nah, jadi saya tambahin aja di situ. Nah, harusnya sekarang kalau kita panggil function-nya, yaitu send coupon, habis itu kita jalanin script-nya, harusnya sih udah bisa ya. Ya, oh ya benar-benar. Nah, ini dia. Sabar, message-nya JWT expired ya. Sabar ya. Nah, kayaknya ini udah benar nih. Sabar ya. Oh ya benar. Nah, kayak gini harusnya. Ya, kalau kita lihat dia ngecobain satu-satu nih kuponnya ya, dikirim semuanya nih, dan sampai sekarang ini mereka invalid ya. Kenapa masih invalid? Soalnya, nah kalau kita lihat itu kita masih nge-brute force 9 karakternya ya. Nah, ini bisa lama banget, bisa sampai minggu depan gitu baru kelar. Nah, tapi kan tadi kita udah pakai pattern analysis ya. Jadi kita akan manfaatin nih pattern analisisnya. Jadi di sini saya tinggal masukin hasil pattern analisisnya tadi, yaitu adalah ini, gitu ya. Oke, sekarang kita coba jalanin. Jadi sekarang kita tinggal butuh brute force 2 karakter aja. Nah nih kalau kita lihat ya, tuh yang berubah cuma 2 karakter terakhirnya aja, gitu ya. Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini gitu. Nah kebetulan kita udah dapat nih. Nah ini dapat kupon diskonnya sebesar 84%. Lumayan ya. Tapi saya mau cari yang lebih gede lagi. Saya mau cari yang 90% ke atas misalnya. Saya jalanin aja lagi. Nah, cepat ya, cuma beberapa detik doang kalau brute force 2 karakter terakhir. Tapi ini 46%, saya nggak mau. Saya mau carinya yang 90% ke atas. 21%, jalanin aja lagi. Jalanin aja terus. 89%, aduh sedikit lagi. Udah.
Saya nge-cheat sedikit ya, supaya mempersingkat waktu. Nah, 93% ya. Nah, 97%. Nah, ini udah lumayan bagus nih. Ya, coba kalau kita masukin. Redeem. Nah, ini dia. Your discount of 97% will be applied during checkout, gitu ya. Asik. Jadi kita jajan diskonnya 97%. Siapa yang nggak seneng gitu ya. Nah, kita continue aja. Nah, ini tadi kita beli barang harganya 5.000 koin. Delivery-nya 1 koin. Ada potongan ya, ini promotion, potongan sebesar 4.800 koin. Jadi kita cuma bayar 150 koin gitu ya. Jadi teman-teman bayangin teman-teman beli monitor baru ya, harganya 5 juta. Tapi teman-teman cuma bayar 150.000 gitu. Seneng ya gitu. Jadi ini udah termasuk nyopet sih istilahnya gitu ya. Jadi makanya selalu ethical hacking gitu ya. Ini sebagai ilustrasi aja. Nah, ini kita beli. Sudah berhasil. Oke. Nah, itu dia Weak Cipher. Jadi buat teman-teman yang developer mungkin ya, selalu pastiin pakai cipher yang kuat gitu ya, yang nggak cuma 10 karakter, tapi ada polanya gitu ya. Polanya kalau bisa sih yang unpredictable gitu. Mungkin bisa refer ke OWASP code quality ya, mungkin akan ada saran-sarannya pakai cipher apa gitu yang kuat. Gitu ya. Nah, next-nya JWT Forging akan dibawakan oleh Nico. Oke, selanjutnya adalah JWT Forging. Nah, apa sih itu JWT? Nah, JWT itu adalah JSON Web Token. Nah, JSON itu apa sih bagi yang belum tahu? JSON itu adalah JavaScript Object Notation yang isinya adalah struktur data tentang informasi-informasi pengguna yang biasa akan ditransmisi di web application. Nah, JWT ini biasanya berguna untuk mengirimkan data antar pihak dengan aman karena digitally signed. Nah, data yang dikirim JWT ini bisa apa saja asal berupa JSON. Nah, seperti gambar yang di bawah ini. Isinya adalah struktur data dengan object properties, bla 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 bla, data properties, bla 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 bla. Oke, next. Nah, JWT ini ada 3 bagian nih, yaitu yang pertama adalah header, yang kedua payload, yang ketiga signature. Nah, ini akan dipisah oleh titik. Ketiga bagian ini dipisahkan oleh titik. Nah, yang pertama ini EYJ 0 EX bla 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 titik itu merupakan header. Nah, selanjutnya EYJ UYW1 bla 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 itu merupakan payload yang dipisahkan lagi dengan titik. Nah, selanjutnya adalah signature yang DUJTZKT bla 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 bla. Itu merupakan signature. Nah, di bawah ini apabila di decode akan menjadi seperti itu struktur datanya. Yang pertama adalah header dengan type data JWT ya, JSON Web Token. Yang keduanya adalah algoritmanya untuk mengenkripsi data yang akan dikirimkan. Nah, terlihat ini algoritmanya menggunakan RS-256. Nah, kemudian payload-nya itu berisi nama, nikoman, data, umur 100, username, nikoman, dan lain-lainnya. Itu merupakan payload yang hasil di decode ya. Nah, JWT ini dasarnya ini aman ya. Cuma apabila ada miskonfigurasi akan dilakukan serangan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, apa sih serangannya itu? Yang pertama, aplikasi tidak melakukan verifikasi signature. Yang kedua ini menerima token apa adanya tanpa dicek dengan format yang sesuai. Ketiga, menggunakan password yang lemah. Dan selanjutnya JWT yang tidak expired dan menerima token tanpa signature. Ini jelas-jelas ciri-ciri JWT yang tidak aman ya. Next. Nah, oke, sekarang adalah demo live hacking-nya untuk menjadi admin melalui JWT. Oke, udah kelihatan ya? Nah, pertama kita lihat dulu di account.
kita sudah terlogin sebagai buyer123@mail.com. Nah, seperti tadi kita buka developer mode dengan menekan F12. Nah, biasanya pas buka developer mode bakal di Elements dulu ya. Maka dari itu kita buka dulu di garis panah ini, diklik Applications, Cookies, pasarjus.com. Nah, kita melihat beberapa parameter-parameter cookie ini. Yang sangat menarik adalah tokennya nih, JWT. Kita copy aja. Kita buka Notepad. Kita paste. Nah, setelah kita paste, nah terlihat kan ada header nih yang dipisahkan oleh titik. Kita pencet enter aja biar lebih jelas. Kedua ini payload-nya nih dipisahkan oleh titik lagi. Kita enter aja. Yang ketiga bagian ini adalah signature ya. Nah, seperti yang kita ketahui ini adalah hasil encode menggunakan base64. Kenapa sih pakai base64? Karena base64 adalah cara encode yang paling populer dan mudah digunakan ya. Nah, oke, kita copy aja dan kita coba decode. Kita paste. Hasil decode-nya itu adalah tipe data JWT algoritma RS256. Kita ganti aja jadi non, karena kita nggak mau pakai signature. Tapi apabila kalau kita pakai signature, nanti website-nya bisa bingung. Kita copy aja, kita paste di bawah. Dan ini adalah payload-nya. Coba kita decode. Nah, hasil decode-nya adalah status sukses, datanya ID 22, username, email buyer123@mail.com, passwordnya bla 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 bla. Nah, coba kita ganti ID-nya menjadi 1, karena biasa admin itu ID-nya 1. Kemudian kita ganti emailnya jadi admin@pasarjus.com. Nah, kalau udah kita copy aja. Kita paste di bawah. Nah, selanjutnya kita encode menggunakan base64 lagi supaya bisa dikirimkan melalui developer mode tadi. Kita encode, hasilnya adalah ini. Jadi ini adalah header yang bakal kita gunakan. Dan ini adalah payload yang akan kita gunakan. Encode. Nah, ini dia hasil encode-nya. Kita masukin titik dulu. Oke. Selanjutnya kita gabungkan. Dan kita kirim melalui parameter token. Kita klik enter dan refresh. Nah, sekilas nggak kelihatan terjadi apa-apa ya. Kalau kita klik account, ternyata udah jadi admin nih. admin@pasarjus.com. Jadi kesimpulannya berarti berhasil ya jadi admin dengan memanipulasi token yang ada di developer mode tadi. Oke, selanjutnya ada 10 cybersecurity tips for personal. Nah, yang pertama ini, always keep your devices and software updated. Jadi selalu update device dan software kita, karena pas ada update software dan lain-lain itu biasanya ada patch untuk vulnerability yang ditemukan ya, supaya software kita yang kita gunakan dan device-device yang kita gunakan menjadi lebih aman. Nah, selanjutnya adalah use good antivirus and firewall. Nah, antivirus and firewall ini adalah perlindungan tambahan bagi device kita agar dapat terlindungi dari serangan dari luar. Kemudian protect and encrypt and backup your data regularly. Jadi
selalu melakukan backup data-data penting kita agar tidak hilang ya. Kemudian gunakan password yang kuat, minimal 12 karakter, kombinasi dari huruf, angka, dan simbol. Kemudian gunakanlah password manager yang bagus, seperti Dashlane, KeePassXC, dan OnePassword. Kemudian gunakanlah two-factor authentication for your email, WhatsApp, Instagram, TikTok, dan aplikasi-aplikasi lain yang Anda gunakan ya. Kemudian jangan klik pop-up yang mencurigakan, link yang mencurigakan, dan email-email attachment yang mencurigakan. Nah, dari situ apabila kita klik, kita bisa mendapatkan malware ya. Kemudian jangan gunakan free atau public Wi-Fi. Nah, apabila kita butuh nih Wi-Fi, please gunakan VPN ya. Terus kemudian jangan membagikan personal information secara cuma-cuma. Kemudian di mobile device, jangan share data kalian secara cuma-cuma juga, seperti location, kontak yang biasanya sebuah aplikasi meminta ya, asking for permission, bla 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 bla. Oke, sekarang ada 7 cybersecurity tips for server administrators. Yang pertama, selalu update your server OS, kernel, software, dan lain-lain. Seperti yang saya bilang tadi, biasanya dalam update itu ada patch-patch yang sangat baik untuk melakukan patch terhadap vulnerability yang ada. Kemudian install dan configure server firewall secara proper. Kemudian gunakan IDS dan IPS yang dapat melakukan blokir, brute force attack, dan anomali-anomali lainnya, seperti malware, ransomware, dan lain-lain. Kemudian gunakanlah WAF yang bagus dan anti-DDoS protection yang bagus, seperti Cloudflare. Dan kemudian gunakanlah backup secara reguler ya, di mana more backups, the more better ya. Kemudian disable or uninstall software dan service yang tidak digunakan. Nah, biasanya software dan service yang tidak digunakan ini pasti kita nggak update kan. Nah, dari situ pasti ada vulnerability yang ditemukan oleh orang-orang jahat, bisa dieksploitasi. Kemudian secure SSH access. Nah, kemudian ada 7 cybersecurity tips for website and hosting administrator. Yang pertama, gunakan password yang kuat, minimal 12 karakter, kombinasi angka, huruf, dan simbol di cPanel, email, dan CMS. Gunakan juga password manager yang bagus, kemudian regularly update CMS, WordPress, plugin, Teams, JavaScript, dan lain-lain. Dan untuk WordPress, gunakan security plugin yang bagus. Nah, apabila sembarangan bisa kena hack juga ya WordPress. Nah, kemudian install SSL HTTPS secara proper. Dapatkan grade A di sslabs.com. Kemudian gunakanlah WAF yang bagus dan anti-DDoS yang bagus. Serta enable two-factor authentication di cPanel dan CMS, WordPress user logins. Nah, kemudian ada cybersecurity tips for application developers. Nah, make sure development aplikasi kalian ini comply dengan secure development standard. Nah, ini bisa dicek di OWASP ASVS. Nah, linknya tertera di bawah. Kemudian jalankan ya pen test, bisa in-house, bisa third party, bisa gunakan jasa orang lain. Nah, ada testing guide-nya, bisa dilihat di link oasp.org/www.project-web-security-testing-guide/stable. Ini yang paling terbaru dan paling stable. Oke, sekian, terima kasih. Mungkin sebelumnya, sebelum aku lanjut ke next session, aku mau minta dari Nico dan Welly untuk memberikan closing statement atau memberikan tips yang penting banget nih untuk teman-teman atau sahabat Delotalks yang hari ini hadir untuk dapat melakukannya di kehidupan sehari-hari gitu untuk hacking ini. Silakan mungkin Nico dulu ataupun Welly. Mungkin di-update aja softwarenya ya gitu. Jangan lupa di-update, tinggal diklik aja kok softwarenya. Oke, itu aja sih dari saya. Oke, dari Nico ada yang mau ditambahkan mungkin?
Selalu jaga diri di dunia internet lah pokoknya. Jangan menggunakan password yang terlalu gampang, selalu gunakan password manager yang akan melakukan randomize password di setiap site-nya kan. Terus juga kalau mau melakukan hacking, jangan sembarangan. Di sana di luar itu banyak program bug bounty ya. Kita bisa mendaftarkan diri sehingga itu resmi mendapatkan izin dari perusahaannya. Jadi kita kalau dapat bug, dapat duit juga kita. Nah, kalau sembarangan kan kita bisa dipenjara ya, takutlah. Oke, gitu. Thank you. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu, kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa